Pendengar FM di program Halo Dokter ini kerjasama antara Diskominfo Tanah Laut, Radio Tumpenang FM dan juga Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Tanah Laut ya. Yang mana hari ini temanya kita adalah kondisi COVID-19 Kabupaten Tanah Laut ya, pasti untuk saat ini ya. Baik, untuk penghantar kita di opening kita di pagi menjelang siang hari ini Pak, silakan untuk Bapak Dr. Bambang Arinekso SPOG, silakan Pak. Baik, ya. Untuk menyapa lo Pak. Ya. Halo semuanya, terima kasih banyak untuk kesempatan yang sudah diberikan. Jadi topik kita hari ini adalah bagaimana kondisi COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut, utamanya sesuai dengan bidang saya, terkait dengan ibu-ibu hamil di Tanah Laut ini. Untuk perjalanan kasus COVID-19 pada ibu hamil, alhamdulillah sudah turun sekali kasusnya. Alhamdulillah. Jadi sejak bulan September, Oktober itu sudah bahkan hampir tidak ada lagi ditemukan kasus baru. Alhamdulillah. Di awal bulan September mungkin ada beberapa kasus, tapi bukan kasus yang berat pada ibu hamil. Menurut saya ini dikarenakan sudah efektifnya pemberian vaksin COVID-19 pada ibu hamil, kemudian sudah mulai membaik atau meningkatnya kepatuhan untuk prokes yang 5M itu Pak. Tapi di sini saya coba menekankan lagi bahwa vaksin pada ibu hamil itu menurut saya adalah harus dan wajib. Kenapa? Jangan lalu kita akhirnya menjadi terlena, kasus sudah menurun, kemudian sudah tidak terdengar lagi kabar adanya kematian. Kita tidak pernah memprediksikan bagaimana masa depan kita. Seperti kita ketahui bahwa virus ini ternyata bisa bermutasi lagi. Kita tidak pernah tahu akan ada mutasi jenis apa lagi nanti, begitu. Jadi hal yang kita bisa supaya hal ini tidak terjadi lagi adalah pastikan prokes 5M tadi, kemudian segerakan vaksin. Yang masih ditanyakan oleh ibu hamil itu adalah, kalau saya divaksin dok, saya mungkin aman, bagaimana bayi saya? Kemudian saya dok habis vaksin, misalnya vaksin TT gitu, lah itu nanti gimana dok? Bisa nggak gitu? Terus saya vaksinnya ini dok, sekarang ini umur saya sudah 8 bulan kehamilan saya, yang saya tahu katanya mulai awal kehamilan setelah trimester pertama, apakah bisa? Gitu. Terus ada lagi pertanyaan, dok, 2 hari lagi saya dioperasi karena riwayat saya adalah sebelumnya operasi, masih mungkin nggak saya vaksin? Nah itu, jadi dari beberapa pertanyaan itu saya menangkap bisa saja ibu ini tidak datang untuk vaksin, mungkin seperti itu. Nah yang perlu diketahui adalah yang pertama, memang vaksin itu diwajibkan ketika umur kehamilannya sudah melewati trimester pertama. Artinya 12, kalau sementara 13 minggu itu sudah mulai bisa divaksin. Sampai kapan? Sampai cukup bulan, sampai seantara mungkin. Seantara mungkin itu artinya kalau memang dia sudah 9 bulan dan belum lahir, itu masih bisa dan potensi untuk divaksin. Terkecuali ada tindakan elektif di umur kehamilan yang aterem itu. Contohnya misalnya dia sudah 38 minggu, 2 hari kemudian dia di SC misalnya atau dioperasi, ya sebaiknya vaksinnya ditunda dulu. Kenapa? Karena dengan tindakan operasi itu akan mempengaruhi imun. Padahal setelah vaksin itu tidak serta-merta antibodi kita akan terbentuk. Tubuh kita itu paling cepat 7 hari, tapi secara perhitungan itu sebaiknya 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu divaksin itu baru terbentuk antibodi kita. Kemudian ada lagi pertanyaan, dok, saya punya penyakit jantung, saya punya penyakit asma, saya hamil, saya punya jantung dok, saya hamil, saya punya kencing manis, bisa nggak divaksin? Bisa, selama penyakit yang menyertai itu terkontrol. Artinya kalau memang dia punya penyakit kencing manis, penyakit jantung, ataupun penyakit ginjal tapi terkontrol, silahkan. Artinya kalau memang dinyatakan aman dan baik dan terkontrol dengan obat-obat dari dokter spesialis yang lain, artinya bisa saja diberikan vaksin. Kemudian vaksin ini
tidak membahayakan tubuh ya, artinya sudah dipastikan keamanannya. Akan sangat rugi sekali kalau tidak mau bervaksin. Nah, kan kita tahu kalau ibu hamil itu imunnya akan menurun. Artinya kalau sampai dia terkena penyakit COVID, efeknya akan sangat berat, baik pada dirinya ataupun pada bayinya. Dan yang pasti adalah tingkat kematian pada ibu hamil itu sangat tinggi sekali apabila sampai terkena infeksi COVID. Gitu. Terus ada juga begini, dok, saya itu hari ini jadwal suntik KB, misalnya begitu. Besok itu saya vaksin, dok. Lah gimana, dok, ini? Double gitu. Double ya. Gitu. Jadi yang perlu diketahui adalah jika memang sudah ada vaksin sebelumnya yang bukan vaksin COVID, itu segerakan saja. Bahkan pada hari yang sama pun tidak apa-apa. Tapi yang harus diwaspadai adalah ketika sudah vaksin COVID, kemudian melanjutkan vaksin yang berbeda, itu kita harus mengevaluasi dulu. Artinya kalau memang setelah vaksin COVID itu tidak ada efek samping apapun, aman, bisa segera lanjut ke suntik atau vaksin berikutnya. Jadi artinya misalnya sekarang kita vaksin COVID, dia hamil, kemudian dia mau suntik TT misalnya. Nah, itu bagaimana? Kalau dia sudah suntik 1 kali 24 jam atau mungkin paling lama 3 hari lah, ditunggu, tidak ada efek samping apapun dari vaksin itu, hari ketiganya suntik TT pun tidak apa-apa. Nah, ada lagi yang seperti itu. Artinya gini, ketika dia jadwal vaksin COVID yang pertama dia datang, yang kedua dia tidak datang. Betul. Ya kan? Ada yang begitu. Yang kedua dia tidak datang, alasannya banyak gitu. Salah satu yang saya tangkap adalah, saya itu, dok, kemarin itu ada jadwal TT. Nah, itu bagaimana, dok? Jadi artinya tetap dijalani semua, tapi harus diwaspadai adalah kalau memang lebih dulu suntik COVID-nya, pastikan tidak ada gejala atau efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi setelahnya. Kalau memang tidak ada, segerakan vaksin yang berikutnya. Iya. Gitu, nah, ini pas banget nih buat ibu-ibu di rumah, apalagi ibu hamil ya, yang ketertakutan dengan vaksinasi ya. Jadi sudah dikatakan sama dokter bahwa itu aman dan itu sangat membantu kita untuk mengurangi risiko mengurangi risiko, dok ya, tertular COVID-19 ataupun juga kalau sudah tertular paling tidak mengurangi risiko gejalanya ya. Betul. Jadi seperti flu biasa ya, dok ya, jadinya ya. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu tidak. Ya, kita akan mencapai pada level kita anggap seperti flu biasa kalau memang jangkauan atau perlindungan vaksin ini sudah menyeluruh. Tapi kalau memang masih ada warga yang masih ketakutan, ya mungkin kita tidak akan pernah bisa mencapai itu dengan maksimal atau dengan secepat mungkin. Begitu. Iya. Dan ibu-ibu tentunya pas banget ya, karena kita hari ini ada SPOG ya, jadi lebih ke ibu-ibu hamil ya. Nah, dok, kalau ibu menyusui bagaimana dengan vaksin? Efeknya bagaimana nih, dok? Kalau ibu lagi menyusui nih. Oke, jadi untuk menyusui itu kalau untuk vaksin ya tidak dilarang. Jadi menyusu pun boleh. Logikanya gini, hamil saja boleh, apalagi menyusui. Begitu. Jadi kalau misalnya dia dosis pertamanya saat hamil, kemudian dia melahirkan, interval dosis yang kedua misalnya dia setelah melahirkan, segerakan. Jadi tidak lalu artinya timbul bahaya atau efek samping kepada bayi, tidak. Jadi segerakan saja. Jadi kalau menyusui itu boleh saja, pastinya aman begitu. Ya. Dan kadang banyak ya dari ibu-ibu hamil tuh ya, karena alasannya karena lagi hamil, karena lagi masih menyusui, takutnya ada perubahan dengan air susunya. Itu biasanya ya, dok, yang dikhawatirkan. Iya, dikhawatirkan ya. Nah, mungkin ke depan gitu, dok. Bagaimana terkait tema nih kondisi COVID-19 Kabupaten Talaut? Bagaimana sekarang nih? Baik itu kasus terkonfirmasi ataupun keadaan sekarang yang dokter ketahui di rumah sakit, bagaimana? Oke, jadi
sepengetahuan saya kita Tanah Laut ini kan PPKM-nya level 3 ya Pak ya. Kalau menurut saya setelah melihat kondisi di lapangan mungkin bisa jadi sekarang level 2 atau level 1 malah. Tapi setelah beberapa kali saya tanyakan ya mungkin ini tadi jangkauan vaksinasi kita yang mungkin kurang. Capaian vaksinasi kita yang kurang, makanya levelnya masih bertahan di kondisi sekarang ini gitu. Betul. Yang harusnya bisa kita raih gitu. Kemudian untuk kasus di Rumah Sakit Bu Jasin, ini sepengetahuan saya cuma ada 1 pasien yang masih dirawat. Dan pasien itu pasien lama gitu. Jadi mungkin sudah sekian minggu dirawat, artinya tidak ada lagi penambahan kasus baru. Apa dia komorbid juga, Dok? Mungkin. Ini jelas bukan dari kandungan, Pak ya. Artinya dari bidang lain. Jadi untuk kasus sudah menurun sekali. Kemudian dari ibu-ibu hamil yang terjangkit juga sudah sangat menurun sekali. Dari September sampai bulan Oktober ini tidak ada ditemukan kasus baru lagi. Alhamdulillah. Ya, jadi menurut saya ini sudah aman, tapi kita jangan terlena dalam kondisi ini. Betul. Karena kita kedepannya tidak tahu apakah masih ada mutasi virus jenis lain. Tapi itu akan lebih mudah kita capai keamanan ini kalau semua warga, baik ibu hamil ataupun tidak hamil, itu segera bervaksin. Dan ingat, vaksin itu ada intervalnya. Jadi kalau cuma 1 kali itu belum cukup. Sebaiknya kalau ada jadwal berikutnya segerakan untuk vaksin. Nah, khusus untuk ibu hamil, vaksin yang direkomendasikan memang saat ini baru ada 3. Jadi Sinovac, kemudian Moderna, kemudian Pfizer. Kemudian untuk jenis vaksin yang lain masih belum ada rekomendasi terbaru. Tapi kalau memang ada rekomendasi, pasti itu sudah dipastikan aman. Tapi saat ini memang baru 3 itu. Gitu. Kemudian dari 3 itu, artinya kita tidak bisa memilih. Saya mau menunggu yang Pfizer aja. Rata-rata begitu juga. Ada juga. Ini kayaknya dok jadwalnya ini Sinovac ini dok. Saya nggak mau yang Sinovac. Saya menunggu Pfizer. Nah sekarang kalau saya tanya balik, apakah ibu tahu ibu akan kena COVID kapan? Kalau Pfizer-nya 1 bulan lagi, terus ibu kena COVID besok, kira-kira masih nunggu Pfizer? Kan enggak. Betul sekali. Karena tidak tahu ya. Iya, gitu. Tapi ya itu tadi, sebaiknya ketika vaksin jenis A disuntikan yang pertama, yang berikutnya sebaiknya jenis yang sama pula. Contohnya misalnya yang pertama kali adalah Sinovac, maka interval berikutnya tetap Sinovac lagi. Kalau Pfizer, Moderna, dan Pfizer ini intervalnya 21 sampai 28 hari. Jadi pastikan ada kesesuaian jenis vaksinnya, jangan berbeda. Kemudian ada lagi yang bertanya, saya ini baru kena COVID dok. Saya kena COVID, saya hamil. Nah, itu gimana tuh dok? Saya harus suntik lagi untuk dosis yang kedua bagaimana? Jadi kalau yang bersangkutan mengalami atau terkena COVID dengan gejala ringan, itu 1 bulan bisa segera untuk mendapatkan vaksin yang berikutnya, begitu. Tapi kalau memang mengalami gejala berat, rekomendasi memang menunggu kurang lebih sampai 3 bulan, gitu. Jadi untuk para penyintas, kita sebut penyintas ya Pak ya. Kalau memang sudah terkena, ya pastikan seperti itu. Dia waktu sakitnya gejalanya apa? Gejala ringan itu kayak gimana dok? Ya gejala ringan kalau misalnya di rumah saja, isolasi mandiri, yang hasilnya mungkin swabnya aja positif, tapi gejalanya tidak yang sampai sesak berat, tidak memakai oksigen. Gejalanya ringan mungkin hanya gangguan penciuman saja mungkin, atau batuk pilek yang mungkin sampai 14 hari. Menurut saya itu gejala ringan. Jadi untuk berikutnya cukup kasih jarak 1 bulan setelah dinyatakan memang sudah sembuh, begitu. Iya dok.
untuk lebih menjelaskan kepada masyarakat rekan dengar Tumbarang FM dok, perbedaan orang yang divaksin dengan orang yang tidak divaksin dok. Oh gitu. Silakan dok. Karena masyarakat ini masih masih untuk masyarakat tanah laut, kan apalagi kita kan target vaksinasi belum mencapai target ya. Jadi namun pemerintah masih terus menggenjot nih vaksinasi. Betul. Dan mudah-mudahan stok vaksinnya juga banyak juga mudah-mudahan. Amin, mudah-mudahan. Jadi kalau dilihat ada perbedaan atau tidak ketika kita tidak bisa melihat secara langsung ya. Artinya kalau pada suatu kejadian kasus meningkat lagi, baru di situ ketahuan. Artinya yang divaksin itu bertahan hidupnya dia lebih lama. Kemudian morbidnya, artinya dia tidak mengalami morbid yang berat. Kalaupun kena, mungkin cukup di rumah saja. Tapi kalau yang tidak bervaksin, mungkin dia harus masuk rumah sakit. Begitu. Jadi kita tidak bisa membedakan yang sudah divaksin apa yang belum, terkecuali yang bersangkutan sampai betul-betul terkena begitu. Terus yang tidak divaksin dok ketahuan juga? Enggak ketahuan juga. Yang pasti adalah divaksin atau tidak divaksin itu tidak ketahuan sampai betul-betul terkena penyakit itu. Kemudian kalau yang ditakutkan adalah efek sampingnya. Efek sampingnya itu menurut saya cuma seujung kuku saja Pak, dibanding kalau kita sakit. Jadi sama kayak misalnya kita keluar rumah terus hujan lebat, pilihannya mau basah kuyup atau mau baju kering, kan pakai payung Pak. Itu sama juga kita. Ada pelindungnya. Iya, sama juga kita dengan vaksin ini gitu. Ini di luar medannya kasus COVID-nya sangat tinggi, paparan tinggi, artinya kalau kita vaksin setidaknya lebih baik daripada tidak. Tidak sama sekali. Dan yang pasti mungkin vaksin ini kalaupun kita terkena juga Pak ya, kalaupun kita terkena juga paling tidak itu mengurangi risikonya. Mengurangi risiko, benar sekali. Kalaupun terkena, risiko yang kita alami mungkin kecil sekali. Ya kalau memang pun seberat-beratnya, artinya kemungkinan kita hidup tuh lebih tinggi gitu, dibanding yang tidak divaksin. Karena kalau tidak divaksin, yang kita pikirkan utamanya adalah risiko kematiannya ada gitu. Tapi kalau sudah divaksin, harapan hidupnya lebih tinggi. Iya, penting terbentuk herd immunity kan. Betul. Mudah-mudahan. Ya, kita ke ibu-ibu hamil ataupun ibu menyusui nih dok, amankah katanya dok, saya mau melahirkan nih, apakah saya bisa vaksin, bagaimana dengan anak saya nanti? Itu banyak pertanyaan dari ibu-ibu dok, silakan tuh untuk jelaskan dok. Ya, baik. Jadi jadi pemberian vaksin itu sangat efektif sekali diberikan malah pada keadaan masih hamil. Kenapa? Karena lebih lagi kalau misalnya dalam keadaan hamil itu dosis pertama dan dosis kedua betul-betul diberikan pada saat hamil. Lengkap ya? Lengkap artinya. Kenapa? Karena ketika diberikan dalam kondisi hamil, secara tidak langsung itu bayi akan mendapatkan fasib imun atau fasib imunitas dari ibunya. Di mana sudah terbentuk antibodi terhadap COVID-19. Jadi anak itu juga sedikit banyak mendapat kekebalan terhadap pasien COVID. Sangat disayangkan sekali kalau menunda. Kita bisa bayangkan bahwa ketika ada dua orang ibu kemudian bersama-sama melahirkan, yang satu lengkap vaksinnya, yang satu masih menunda-menunda sampai menunggu anaknya lahir baru kemudian dia divaksin. Apakah tidak terpikir kasihan anak yang tidak divaksin itu ketika tidak divaksin pada saat hamil? Kenapa? Karena anak yang dilahirkan dari ibu yang tidak divaksin itu imunnya terhadap COVID itu tidak ada. Padahal kita tahu bahwa ini kita menyangkut generasi ke depan, generasi anak bangsa, bagaimana kualitas hidupnya. Kita tidak hanya melahirkan mendengar anak menangis itu sudah baik, enggak. Kita tidak tahu kualitas kedepannya seperti apa. Nah, kalau dia dilahirkan dari ibu yang sudah divaksin dan lengkap,
kalaupun nanti ada paparan COVID lagi, kemudian ada kasus COVID lagi, saya bisa pastikan bahwa anak ibu itu lebih kuat dibanding anak yang dilahirkan dari ibu yang tidak mau atau masih belum divaksin ketika dalam keadaan hamil. Kemudian seperti yang kita tahu bahwa pembentukan antibodi itu memerlukan waktu. Jadi sangat disayangkan kalau ibu hamil ada jadwal vaksin tapi kemudian menunda-nunda. Lebih cepat diberikan lebih baik. Kesempatan pembentukan antibodinya lebih besar. Jadi kesempatan anak atau bayi yang dikandung ibu untuk mendapatkan antibodi itu juga lebih besar. Nah, banyak yang berpikiran seperti itu. Saya pernah jelaskan, ada ibu kontrol, Bu, pian sudah vaksin, ulun hendak kayak vaksin dok kayak, tapi kepikiran bayi ulun musia, kenapa bayi ulun? Nah, saya coba jelaskan seperti itu. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu hamil yang bisa mendengar cerita saya ini, kalau memang belum bervaksin, segera cari informasi di mana ketersediaan vaksin itu. Pastinya yang paling dekat dulu adalah puskesmas. Terdekat. Pasti puskesmas akan menginfokan kapan ada jadwal vaksin, atau kalau misalnya tidak ada di puskesmas itu dalam waktu dekat, mungkin akan diinfokan lagi di mana yang berikutnya yang terdekat lagi di Kabupaten Tanah Laut. Iya, betul sekali. Dan kita informasikan juga bahwa sekarang dulunya Vasansus sekarang diresmikan kemarin oleh Bupati menjadi sentra vaksinasi COVID-19. Nah, jadi lebih mudah lagi untuk lebih mudah lagi. Jadi kalau memang sudah sekarang terbuka pikirannya untuk vaksin, segera datang. Lokasi ini berada di depan Dinas Kesehatan dan pastinya orang pasti tahu itu Rumah Sakit Bu Jasin yang lama. X. Jadi tidak akan salah jalan. Iya, jadi yang mungkin selama ini keraguan dari ibu-ibu hamil ataupun ibu menyusui tentang takutnya untuk divaksin, kata dokter tadi itu aman untuk anak-anaknya, baik untuk kesehatan ibunya. Betul. Jadi jangan ada keraguan. Iya, betul. Jadi lebih cepat segera berangkat lebih baik. Jangan menunggu anak ibu lahir dulu. Iya, jangan sampai ragu-ragu ya. Kalau ragu-ragu lebih baik kembali katanya. Itu lain lagi ya, Pak. Iya, dengan FM dan terlepas dari ibu hamil dan menyusui, Dok. Kalaupun juga ada seorang bahwa dia punya penyakit bawaan penyakit bawaan. Jadi sekarang masyarakat juga ada yang ketakutan dengan vaksin ini karena, Dok, katanya kalau membuat sakit yang ada di dirinya tambah parah. Apakah benar itu, Dok? Oke, jadi mungkin beberapa kehamilan itu ada yang disertai dengan penyakit yang dia derita sebelum dia hamil, seperti misalnya asma, kencing manis atau diabetes mellitus, kemudian tekanan darah tinggi, ataupun misalnya penyakit karena gangguan imun. Pastikan kalau memang memiliki penyakit yang saya sebutkan sebelum hamil, pastikan terkontrol. Kemudian ada juga itu pasien saya, dia punya epilepsi, dia ragu saya ini punya epilepsi, Dok. Kalau nanti saya divaksin, jangan-jangan epilepsi saya kambuh. Saya tanya balik, Ibu epilepsinya bagaimana? Kekambuhannya bagaimana? Sudah lama tidak kambuh. Ibu jadi tidak kambuh, kenapa? Karena saya rajin kontrol, Dok. Kalau obat saya habis, saya segera datang. Kalau memang ada pengaturan atau perubahan dosis, saya segera ikuti. Jadi artinya, Bu, ibu ini aman, ibu ini terkontrol, ibu ini layak dan harus vaksin. Saya bilang begitu, karena dianya terkontrol. Jadi bagi ibu-ibu yang memang memiliki penyakit yang tadi saya sebutkan, selama itu terkontrol, selama itu dibilang oleh dokter yang bersangkutan, yang memahami kondisi ibu, bahwa itu aman, maka tidak ada lagi keraguan-keraguan untuk segera bervaksin. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah ada juga komplikasi kehamilan. Jadi ketika dia hamil, ternyata dia mendapatkan yang namanya darah tinggi misalnya. Beberapa kasus itu kita sebut dengan preeklamsi. Ada riwayat Iya. Jadi ketika hamil dia tekanan darahnya malah tinggi begitu. Kemudian kasus ini kami sebut dengan preeklamsi. Kalau dalam kondisi berat namanya preeklamsi berat. Ada komplikasi lain. Kalau memang mendapatkan keadaan seperti ini, pastikan
datang ke dokter kandungan, datang ke instalasi kesehatan terdekat. Selama ibu terkontrol terhadap tekanan darah ibu, kemudian dinyatakan aman oleh dokternya, maka tidak ada lagi juga keraguan-keraguan untuk segera bervaksin. Gitu. Vaksin ini menurut saya kalau untuk jenis Sinovac itu tidak ada bedanya seperti vaksin TT, vaksin influenza, vaksin DPT atau difteri. Banyak ibu-ibu yang naik haji dalam kondisi hamil, kemudian dia wajibkan atau diharuskan untuk vaksin influenza, mau membatalkan berangkatnya, tetap berangkat, berani disuntik vaksin influenza, berani. Padahal itu sama seperti vaksin COVID-19. Betul. Iya. Terus ini juga sama, kalau Sinovac dia jenisnya sama dengan vaksin TT juga. Apakah ada orang yang memiliki efek samping berat setelah disuntik TT? Nggak ada, Pak. Ya. Jadi artinya keraguan-keraguan ini karena memang menurut saya karena kita ketakutan duluan. Iya, betul. Tapi kalau ini kita bikin simple saja, jangan takut berlebihan, insya Allah semuanya baik-baik saja. Begitu. Nah, kalau untuk jenis vaksin yang lain, memang proses pembuatannya berbeda. Tapi berbeda ini pun artinya lalu tidak yang jenis Sinovac lebih baik, gitu ya. Efektivitasnya memang lebih baik untuk generasi sesudah Sinovac. Tapi lalu jangan menunggu Pfizer dulu. Apa yang ada diterima dulu. Itu sudah menyelamatkan ibu sekian persen dari terkena penyakit bahkan kematian. Daripada tidak sama sekali. Daripada tidak sama sekali. Kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu. Memang juga ada, Pak, saya dapatkan bahwa individu-individu yang imunnya memang dari awal memang sudah bagus. Jadi dia mungkin terpapar manapun dia nggak kena gitu. Memang ada individu itu, tapi tidak semuanya. Jadi jangan lalu, wah dok itu tetangga saya dok, pakai masker aja nggak, vaksin juga nggak, hidup sampai sekarang nggak pernah kena COVID. Kerjaannya ke pasar dok, kerjaannya kerumunan dok. Kerumunan mana yang tidak didatangi sama dia? Memang ada seperti itu. Tapi kita tidak seperti itu. Dan kita tidak tahu gitu. Karena kalau orang sakit kan nggak langsung bilang ke kita. Mungkin dia sakit tapi nggak bilang, kita juga nggak tahu. Iya, malah menutup-nutupi ya. Iya, rekan-rekan FM menarik sekali ya. Dan dok mau tahu aja nih, selama mungkin waktu kemarin yang lagi in-innya bulan apa gitu ya, tahun 2020 ya, yang in banget COVID-19. Bagaimana prosedur dari operasi sesar, operasi kelahiran dok saat itu dok? Jadi intinya kalau ada juga dulu yang begini dok, kalau saya kena COVID dok, saya harus lahirnya dioperasi dong dok. Enggak. Jadi ketika awal-awal dulu beberapa ibu hamil terkena COVID, kalau memang tidak ada indikasi dioperasi, kita akan lahirkan secara normal, Pak. Kemudian pilihan akhirnya menjadi dioperasi itu karena memang misalnya bayinya tidak lahir, sudah dicoba lahir normal tapi tidak lahir-lahir, atau misalnya ada kegawatan janin, beberapa misalnya sudah keluar air ketuban sebelumnya, kemudian hamilnya mungkin sudah lewat waktu, kemudian dikasih obat induksi supaya lahir tapi tidak berhasil, ya kita jatuhnya jadi operasi. Kemudian memang ada pilihan ke kita untuk melakukan operasi ketika kita dapatkan kondisi ibu diperberat dengan terinfeksi COVID itu. Terkonfirmasi ya, Bang. Iya, jadi memang ada juga ibu-ibu hamil yang kasusnya berat. Nah, kalau seperti itu, ya pilihannya adalah jalan operasi. Artinya sekali lagi, ketika awal-awal dulu kita belum ada vaksin, tingkat kematian pada ibu hamil itu sangat tinggi. Karena kita tahu bahwa tingkat kematiannya tinggi, artinya mungkin bayinya kita bisa selamatkan. Gitu. Ya, jadi pada awal-awal seperti itu, Pak ya. Dan pada awal-awal kasusnya banyak.
Tapi seiringnya waktu, dengan kesadaran sudah semakin baik, dengan semakin masifnya pemberian vaksin, kasus sudah mulai menurun. Tapi kita jangan terlena karena kita tidak pernah bisa memprediksi ke depannya seperti apa. Dulu awal-awal kita prediksikan bahwa nggak pernah akan sampai ke Indonesia corona. Nyatanya sampai juga. Ya, jadi kita jangan, menurut saya sih kita jangan bermain-main dengan kasus-kasus yang betul. Yang apa ya, yang tingkat kematiannya tinggi, tingkat morbidnya, artinya betul-betul memberikan efek yang berat kepada kita. Ya, kita jangan bermain-main dengan itu. Iya, apalagi sampai ada aja yang mengatakan di hoax ya, Dok. Ada aja sampai detik ini sampai detik ini pun masih ada gitu yang tidak percaya bahwa kasus ini ada gitu. Bukan karena hanya negara kita saja, tapi seluruh dunia. Dunia. Apa yang dihoaxkin gitu ya. Seluruh dunia gitu. Ya itu tadi, Pak, kadang kita tidak pernah tahu kalau kita tidak ngalamin. Iya, betul. Kita tidak pernah tahu kalau kita tidak melihat dengan mata sendiri. Nah, tapi ini kan sudah berlalu, Pak, ya. Indonesia kedepannya sudah semakin baik. Supaya semakin lebih baik lagi, tolong maksimalkan adanya percepatan vaksin ini. Terutamanya pada ibu-ibu hamil, supaya generasi penerus kita itu lebih baik imunnya, lebih kuat, lebih sehat, supaya kita bisa bersaing juga dengan negara lain. Betul sekali. Dan alhamdulillah juga kemarin kan beberapa program-program vaksinasi massal sudah dilakukan di Tanah Laut dan antusiasme masyarakat juga luar biasa. Alhamdulillah. Animonya juga luar biasa, berdatangan. Ya, kemarin baru yang ditargetkan kemarin bersama institusi Polri ya. 3.000 kemarin targetnya. Baru sudah siang udah 2.000. Alhamdulillah. 2.500 sudah datang. Itu kan kasarnya kesadaran masyarakat juga sudah lumayan tinggi ya. Mudah-mudahan dengan kesadaran masyarakat yang tinggi kita bisa zero ya. Ya, amin. Kan itu yang kita harapkan, Pak, ya. Kemana-mana nggak pakai masker lagi. Kemana-mana lagi berkerumunan. Iya, Dok. Tapi, Dok, kalau sudah vaksinasi kita harus prokes terus, Dok? Oke, jadi sementara ini kita kan masih belum tahu, Pak, ya. Yang kita khawatirkan itu adalah takutnya terjadi mutasi baru lagi. Karena beberapa kabar itu di luar negeri ternyata ditemukan lagi kasus lagi, beberapa ditemukan kasus lagi. Yang mudah-mudahan kasus yang baru itu cukup di sana saja, tidak sampai ke Indonesia. Jadi artinya kita jangan lalu terbutakan gitu. Wah, kita sudah merdeka nih. Tapi negara sana masih mau kirim virus lagi ke kita. Jadi tetap sebaiknya kalau belum bervaksin segera bervaksin. Kalau sudah bervaksin jangan lalu lepas masker. Tetap kita protokol kesehatannya dijaga. 5M tadi, Pak, ya. Ya, tetap di mana-mana mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilisasi. Dikecualikan kalau urusannya penting banget. Iya, urgent banget ya, soal makan, Mbak. Siap. Iya, karena itu kenapa memang vaksinasi prokes ini sebenarnya jurus yang paling jitu selain sebelum vaksinasi ya, Pak, ya. Betul. Jadi walaupun kita sudah vaksin tapi kita jangan longgar, Pak, ya. Tetap dengan protokol kesehatan ya, Pak, ya. Memakai masker mungkin kita jadikan lifestyle gitu ya, Pak. Iya. Sekarang kan juga model-model sekarang juga iya, semua menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Jadinya tertutup, tapi ya repotnya kita jadi susah mengenali ya. Iya, betul. Bahwa ada kata-kata sekarang, the power of masker. Jadi kita orangnya bagus terus gitu. Enggak bercanda. Siap. Rekan-rekan teman FM sudah lepas 43 menit dari waktu pukul 11 di siang hari ini dan kita masih ada waktu beberapa saat lagi di Halo Dokter. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 08115012-304 silahkan untuk di WA ataupun ya, terutama buat ibu-ibu hamil menyusui ya. Dan seperti disampaikan oleh dokter tadi bahwa aman sekali bagi Anda yang yang lagi hamil maupun yang menyusui, aman asal itu mungkin kalau ada penyakit lain bisa tapi dikontrol ya, kan? Iya, betul. Dan itu aman untuk kita vaksinasinya karena selama ini dari masyarakat sangat takut dengan vaksin ketika
sedang hamil gitu ya Pak ya. Dan takutnya berefek kepada anaknya yang akan lahir ya. Padahal sebenarnya malah anaknya jadi ikut-ikutan bisa dapat kekebalannya kayak betul sekali. Baik, rekan-rekan Teman FM, mungkin di akhir perjumpaan bisa untuk closing statement untuk dokter, untuk himbauan kepada ibu-ibu ataupun juga masyarakat terkait vaksinasi untuk ibu hamil ataupun bagaimana Pak? Oke, ya. Jadi sekali lagi tolong pada siapapun, lebih-lebih lagi pada ibu-ibu yang saat ini sedang hamil, untuk tidak ada lagi rasa keraguan-raguan untuk vaksin. Semakin cepat ibu divaksin itu semakin baik. Semakin ibu divaksin lebih cepat, antibodinya akan lebih cepat terbentuk, maka bayi yang dikandung akan lebih cepat juga mendapatkan antibodi itu. Kemudian bagi yang sudah bervaksin, jangan lalu terlena, tetap protokol kesehatan dijaga. Kenapa? Karena kita masih belum bisa meraba-raba ke depannya seperti apa. Betul sekali. Pastinya seperti yang kita ketahui, dari awal timbulnya corona sampai detik ini sudah sekian varian. Dan kita tidak bisa menghindari varian itu akan datang ke Indonesia karena kita kan negara yang terbuka. Kecuali kita menutup diri. Iya, betul. Tidak ada orang asing misalnya datang atau dari kita tidak boleh berpergian ke luar negeri. Jadi tetap jaga protokol kesehatan. Bagi yang belum bervaksin, segera bervaksin. Jangan pikirkan lagi apa efek samping kalau saya divaksin. Tidak ada efek samping. Kalaupun ada efek samping itu sangat minimal sekali dibanding kalau sampai Anda terkena sendiri. Betul mungkin sekali. Itu. Iya. Siap, terima kasih. Iya, dan mudah-mudahan rekan-rekan Teman FM antusiasnya untuk bervaksin lebih meningkat lagi ya. Dan terima kasih Dokter Bambang sudah berhadir di Halo Dokter, program Halo Dokter kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita dengan bertemu lagi mudah-mudahan ya dengan tema yang lain mungkin bukan masalah COVID tapi masalah lebih ke anak-anak ya balita ataupun juga ibu-ibu yang ibu hamil ya. Siap.